Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami Rusdi 212, channel baru Semangat Lama. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai cara membuat SKP P3K paruh waktu tahun 2026 untuk semua jabatan di kinerja BKIN. Oke, Bapak Ibu, langsung saja kami coba praktikkan caranya. Adapun catatannya, yang pertama, untuk rencana hasil kerja atau yang HK tergantung dengan jenis tugas dan jabatan masing-masing pegawai pada unit kerja atau sesuai dengan tugas yang sudah diberikan oleh atasan langsung bersangkutan seperti jabatan pengadministrasi perkantoran, penata layanan operasional, pengatur layanan operasional, pengelola umum operasional, dan sebagainya. Yang kedua, cara cepatnya untuk NHK tahun 2025 bisa jadikan dasar dan patokan kembali untuk pengisian NHK di tahun 2026, tinggal menyesuaikan jika ada tambahan atau perubahan yang terbaru. Silakan nanti login seperti biasa lewat ASN Digital BKIN terlebih dahulu. Di sini kami sudah langsung login ke ASN Digital BKIN. Kita lanjut untuk memilih logo atau lambang BKIN. Kita pilih layanan individu ASN. Kita pilih kinerja. Jika sudah berhasil masuk ke kinerja BKIN, silakan nanti dicek terlebih dahulu di bagian menu profil, terutama untuk data atasan dan data pribadi Bapak Ibu. Apakah sudah sesuai atau belum? Di sini tidak kami jelaskan lagi terkait dengan menu profil. Kita lanjut ke bagian menu SKP. Berikutnya kita coba tambah pengemudi SKP. Kita klik tambah pengemudi SKP. Silakan dicek di bagian atas untuk data atasan dan data unit kerja apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, silakan kembali ke menu profil. Kita lanjut untuk mengisi pengemudi awal. Pengemudi awal Bapak Ibu diisi normalnya tanggal 1 Januari tahun 2026 sesuai dengan tahun berjalan. Untuk normalnya 1 Januari 2026. Sedangkan pengemudi akhir normalnya 31 Desember 2026. Jika nantinya Bapak Ibu kurang dari 1 tahun atau tidak sampai 1 tahun untuk SK kontraknya, silakan disesuaikan dengan batas SK kontrak. Di sini kami contohkan untuk periode normal 31 Desember 2026. Pendekatan kami menggunakan kuantitatif. Kita klik OK. Selanjutnya Bapak Ibu akan muncul seperti ini. Pengemudi SKP tahun 2026 status awal berupa draft. Untuk pengemudi nantinya bisa diedit dan diubah kembali jika ada penyesuaian, walaupun statusnya sudah mendapatkan persetujuan. Jadi tidak masalah Bapak Ibu untuk pengemudi bisa disesuaikan kembali. Kita lanjut ke bagian menu detail SKP. Sebelum kita membuat atau menambahkan RHK, silakan nanti cek kembali untuk data pegawai yang dinilai, yaitu data Bapak Ibu dan pejabat penilaian kinerja, apakah sudah sesuai. Jika belum sesuai, silakan diklik pada muat ulang untuk setiap kolomnya. Jika nantinya pejabat penilaian kinerja tidak sesuai, bisa klik muat ulang di bagian kolom pejabat penilai kinerja. Kita lanjut untuk menambahkan RHK. Kita klik tombol tambah RHK. Oke. Di bagian kolom pertama ada rencana hasil kerja atasan yang diintervensi. Pastikan terlebih dahulu untuk atasan Bapak Ibu sudah merekam atau membuat RHK. Jika nantinya belum, tentunya tidak bisa melakukan intervensi untuk rencana hasil kerja atasan. Kita masuk ke bagian rencana hasil kerja terlebih dahulu Bapak Ibu. Kolom ketiga RHK. Silakan nantinya cara cepatnya gunakan master tahun 2025 jika ada, hingga disesuaikan
ke tahun 2026. Kita contohkan menggunakan Master SKP tahun 2025 untuk jabatan administrasi perkantoran. Misal, LHK yang pertama terlaksananya proses penatausahaan administrasi surat masuk dan surat keluar. Tinggal di copy masternya Bapak Ibu, kita salin ke bagian sistem e-kinerja sesuai dengan kolomnya, tinggal dipastikan ditempel, intinya copy paste. Jika susunannya kurang rapi Bapak Ibu, silahkan dirapikan ketikannya supaya naik ke bagian atas Bapak Ibu susunannya, tinggal ketikkan backspasi pada keyboard. Kita lanjut untuk memilih LHK atasan yang diintervensi. Untuk LHK atasan yang diintervensi, silakan dicari yang sesuai dengan LHK yang kita tambahkan. Jika nantinya tidak ada yang sesuai, paling tidak yang saling berkaitan, saling berhubungan, atau paling tidak yang mendekati dan mirip. Jika tidak ada yang sama persis sesuai dengan LHK yang kita tambahkan. Sini contohnya terkait dengan administrasi surat. Kita masuk, kita coba cari terkait dengan surat apakah ada. Di sini untuk surat Bapak Ibu tidak ada, kita masuk ke bagian arsip. Di sini untuk arsip Bapak Ibu ada, kami coba ambil LHK atasan yaitu terkait dengan arsip yang mudah diakses. Jenis LHK Bapak Ibu pilih yang utama terlebih dahulu. Silakan diselesaikan yang utama terlebih dahulu semuanya, baru nantinya tambahan jika ada. Jadi selesaikan yang utama semuanya terlebih dahulu. Selanjutnya jika ada tambahan, baru dimasukkan yang tambahan. Kita klik OK. Kita lanjut menambahkan LHK yang kedua. Kita klik lagi tombol tambah LHK. Kita masuk ke bagian kolom LHK. Kita copy paste lagi dari master. Ini terkait dengan penata layanan operasional, pengelolaan BMN, atau inventaris BMN. Kita copy paste. Ketikannya jika kurang rapi, silahkan dirapikan. Kita cari yang LHK atasan yang sesuai terkait dengan BMN apakah ada. Jika tidak ada, Bapak Ibu silakan yang mendekati atau yang berhubungan atau yang saling terkaitan. Kita cari misal BMN terkait dengan sarana. Kita ambil yang ini Bapak Ibu, tercapainya nilai sarana dan prasarana madrasah. Ini LHK yang utama terlebih dahulu. Selanjutnya baru tambahan jika yang utama sudah semuanya ditambahkan. Kita klik OK. Selanjutnya Bapak Ibu tinggal masukkan lagi semuanya sampai dengan yang selesai, yang utama terlebih dahulu. Terakhir jika ada tambahan, tinggal dimasukkan yang tambahan. Sini kami langsung ke bagian terakhir Bapak Ibu yang tambahan. Misalnya ada, cara menambahkannya sama. Kita masuk ke bagian LHK di sini. Misal ada tambahan sebagai apa, sebagai panitia atau yang lainnya. Di sini kami masukkan terkait dengan terlaksananya kegiatan kepanitiaan di madrasah sebagai tambahannya. Jika memang ada. Atau tugas tambahan yang lainnya Bapak Ibu di luar tugas utama kita akan ditambahkan nantinya di bagian LHK tambahan. Untuk rencana sekerja atasan sedang dicari yang sesuai atau yang mendekati atau yang mirip. Coba kita masukkan terkait dengan tambahan apakah ada kegiatan. Kami ambil yang ini Bapak Ibu terlaksananya kegiatan yang mendukung kinerja madrasah. Berikutnya tinggal klik OK. Untuk tambahan, silakan ditambahkan terakhir setelah semua yang utama sudah dimasukkan. Di sini kami contohkan Bapak Ibu untuk LHK-nya cukup 2 dan 1 tambahan. Berikutnya kita masukkan indikator. Jadi untuk indikator Bapak Ibu dimasukkan belakangan setelah semua LHK kita tambahkan. Kita coba menambahkan indikator. Kita klik tambah indikator. Oke. Untuk indikator di sini Bapak Ibu ada pilihan aspeknya. Biasanya minimal 3 aspek yang dipilih seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Untuk biaya relatif silakan menyesuaikan jika ada. Jadi minimal 3. Kita contohkan yang pertama terlebih dahulu terkait dengan aspek kuantitas.
Aspek kuantitas pengertian simpelnya Bapak Ibu terkait dengan jumlahnya, banyaknya, volumenya yang bisa dihitung atau diukur. Simpelnya, volumenya, jumlahnya, banyaknya yang bisa dihitung. Kita contohkan tadi yang pertama terkait dengan mata usahaan surat. Di sini terkait dengan jumlah suratnya, baik surat masuk atau surat keluar. Kita copy paste Bapak Ibu. Jika ada masternya, kita masukkan ke bagian indikatornya. Untuk target, silakan disesuaikan berapa targetnya. Misal dalam 1 tahun, atau dalam 2 semester, berapa targetnya, atau dalam 12 bulan. Hitung saja targetnya Bapak Ibu yang realistis, yang kira-kira bisa dicapai, bisa dilaksanakan. Misal di sini Bapak Ibu targetnya 500 surat dalam 1 tahun. Kita klik OK. Kita tambahkan aspek berikutnya untuk indikator kualitas. Simpelnya Bapak Ibu terkait dengan aspek kualitas yaitu berupa baik buruknya, sesuai atau tidaknya, intinya kualitasnya atau mutunya, derajatnya terkait dengan baik buruknya, sesuai atau tidaknya. Kita contohkan Bapak Ibu. Kita copy lagi masternya. Di sini tingkat ketuntasannya atau tingkat keberhasilannya atau persentasi. Targetnya biasanya menggunakan persentasi untuk kualitas. Bisa 100% atau kurang dari 100%. Kita contohkan misal 85%. Atau bisa juga nanti 100% sesuai dengan target masing-masing. Hingga klik OK. Kita masuk ke bagian indikator yang lain, yaitu aspek waktu. Untuk waktu, Bapak Ibu sudah jelas terkait dengan jadwal atau waktunya. Kita copy lagi. Misal tingkat ketepatan pelaksanaannya. Targetnya, silakan dimasukkan ukuran waktu atau satuan waktu seperti tahun, bulan, semester, bulanan, hari, dan sebagainya. Sini kami contohkan 12 bulan. Bisa menggunakan bulan jika sampai 1 tahun. Jika nantinya kurang dari 1 tahun, bisa 7 bulan, 9 bulan, dan seterusnya. Seterusnya sama Bapak Ibu untuk indikator yang lain, seperti itu cara menambahkannya. Sini untuk indikator cukup kami contohkan satu yang HK. Silakan isi semuanya. Terakhir nanti masuk ke bagian lampiran. Untuk lampiran, Bapak Ibu jika tidak ada perubahan, bisa di copy paste lagi yang HK tahun 2025. Caranya tinggal diklik di bagian edit sesuai dengan kolomnya, yaitu dukungan sumber daya. Misal yang pertama, lampirannya. Lampiran ada di bawah, tinggal di copy Bapak Ibu seperti ini untuk lampirannya sesuai dengan kolom yang ada. Untuk angkanya atau nomornya dihapus atau dihilangkan sudah otomatis by system. Oke, jika nantinya ada kesalahan atau perubahan, tinggal klik edit kembali. Skema sama, tinggal edit, tinggal di copy. Jika tidak ada perubahan dari tahun yang lalu. Jika ada perubahan, silakan menyesuaikan. Konsekuensi sama Bapak Ibu. Tinggal di copy paste jika ada masternya. Selesai. Jika semuanya sudah ditambahkan, HK dan indikatornya termasuk lampirannya. Terakhir, nanti silakan dicek lagi sekali lagi sebelum melakukan ajuan. Sudah dirasa tidak ada yang perlu diubah lagi, tinggal klik ajukan SKP. Selanjutnya, statusnya berubah menjadi pengajuan. Setelah kita ajukan SKP, berikutnya jika nantinya sudah disetujui oleh pejabat penilai kinerja atau atasan langsung Bapak Ibu, maka statusnya berubah menjadi persetujuan. Jika nantinya ada koreksi, tolakan, atau revisi, silakan disesuaikan dengan catatan yang perlu diperbaiki. Dan ajukan kembali. Jadi Bapak Ibu, untuk status pengajuan atau persetujuan tidak bisa melakukan edit dan perubahan RHK. Kecuali nanti dikembalikan menjadi draft, baru bisa melakukan edit dan perubahan RHK atau indikator yang lainnya. Selanjutnya, Bapak Ibu nantinya setelah mendapatkan persetujuan akan mengisi rencana aksi, realisasi, dan bukti dukung
terkait dengan bukti dukung, rencana aksi, dan dengan ilustrasi bisa ditonton pada video kami yang lainnya. Di sini kami cukupkan sampai di sini. Kami mohon maaf jika dalam penjelasan kami ada yang kurang jelas ataupun kurang berkenan, salah yang kami menyampaikan. Akhirnya inti dari segala inti, kita sudah ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.